Ini Gus, ini kan live streaming ini saya kasih judul Kajian Ilmu RDAY dalam Kitab Kuning, ya. Iya. Kenapa sih kita harus mengkajinya dalam Kitab Kuning? Welcome to my channel. Zafatom Uday. Tes 1, 2 tes, cek. Coba punten Gus dites. Cek. Ada? Tes. 1 2. Apa kurang dekat? Tidak. Nah, Ada? 1 2. nah, sip. Apa kurang dekat? Tidak. Oke, kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita ini jam berapa ini? Pukul berapa? Pukul 3 kurang seperempat. Alhamdulillah kita masih bisa live streaming ya. Tadi saya umumkan di grup, bagi Bapak Ibu yang belum tidur silakan lanjut untuk nonton live streaming kita. Karena apa? Karena kita hari ini malam ini kedatangan tamu yang istimewa. Ya, jauh-jauh kita datangkan dari Cilacap. Kalau ngundang gitu susah, wah antri banget daftar undangannya. Banyak dipanggil keluar soalnya, ya. Nah, kebetulan kita udah hadir di samping saya ini Gus Ridwan dari Cilacap. Beliau ahli dalam Kitab Kuning ya Gus ya. Mohon maaf nih kalau saya salah nih. Kalau Bapak Ibu nonton video saya yang sebelum-sebelumnya itu bagaimana Gus Ridwan mengupas tentang kajian ilmu RDAY berdasarkan kitab, ya. Kenapa kita harus mempelajari kitab? Ya mungkin nanti kita kupas ya bersama Gus Ridwan. Oke baik Gus, mungkin Gus bisa memperkenalkan diri dulu. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa RDAY atau tamu-tamu RDAY atau semua netizen yang ada di seluruh dunia. Alhamdulillah pada pagi ini kita, mobil khusus saya bisa silaturahmi ke RDAY dalam rangka utamanya mengikuti acara rutin tahajud bersama anak yatim. Dan itu suatu kehormatan bagi saya bisa ikut sholat yatim bersama, bisa ikut sholat tahajud bersama anak-anak yatim RDAY. Dan alhamdulillah luar biasa keberkahan yang saya dapati pada malam ini. Mungkin perkenalkan, nama saya Gus Ridwan dari Cilacap. Pada pagi ini sesuai tadi permintaan salah satu kru dari RDAY itu Pak Nur, sahabat saya, teman saya. Alhamdulillah saya bisa mengenal dekat RDAY ini atas bantuannya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, terima kasih Gus atas perkenalannya. Ini Gus, ini kan live streaming ini saya kasih judul Kajian Ilmu RDAY dalam Kitab Kuning, ya. Ya. Kenapa sih kita harus mengkajinya dalam Kitab Kuning? Kan di Quran ada, di hadis ada. Ya. Nah, kadang kan orang nanya, kenapa sih harus dari kitab gitu? Kenapa nggak dari Quran, dari hadis yang memang ya sudah biasa gitu? Nah, mungkin Gus bisa untuk menerangkannya. Begini Pak Nur. Ya. Al-Quran itu yang jumlahnya 114 surat, ya. 6.666 ayat, 30 juz. Betul. Sebetulnya itu sudah sangat-sangat komplit. Ya.
Tapi kan tidak semua masyarakat itu memahami isi kandungan dari Al-Quran. Contoh. Di dalam ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat yang lain, Allah itu mewajibkan sholat itu hanya berupa khitab atau taklif atau perintah. Seperti di dalam Al-Quran ada ayat inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Kalau saya terjemahkan, sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada semua umat muslim dan sholat itu mempunyai waktunya. Itu yang tertera di dalam ayat tersebut hanya tugas ya. atau Perintah ya. Ya, perintah. Kalau bahasa kitabnya mungkin khitab. Ya, itu. Nah, tidak dijelaskan dalam surat tersebut apa yang dimaksud sholat itu. Nah, dijelaskannya nama sholat itu di dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya, Puridot alayya wa ala umati khomsu sholawatin. Ya. Telah dipardukan atau diwajibkan kepada saya dan kepada umat saya 5 sholat fardu. Nah, di sana disebutkan di dalam hadis adhu wal asru wal magribu wal isa'u wal fajr. Jadi nama-nama sholat duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh atau al fajr itu dijelaskannya di dalam hadis. Nah, bagaimana kita supaya ibadah sholat kita sesuai ketentuan Allah, dalam artian sholatnya itu makbul atau diterima. Ya. Nah, di dalam Quran ataupun hadis tidak dijelaskan ada berapa rukun atau diwajibkan ketika kita melaksanakan sholat. Ya. Nah, itu dijelaskannya oleh para ulama-ulama ahli fikih. Seperti yang sudah kita kenal nih, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki. 4 mujtahid ini atau mujtahid mutlak ini yang menjelaskan bahwa supaya sholat itu sah atau diterima oleh Allah, maka dibuatlah tata caranya. Rasulullah hanya menggambarkan dalam sebuah hadisnya, Sholu kama ro'aitumuni usolli. Wahai umatku, silahkan kamu sekalian melaksanakan sholat kama ro'aitumuni usolli, seperti halnya saya melaksanakan sholat. Iya. Dan kamu sekalian melihat bagaimana cara sholat saya. Itu sudah dijelaskan bagaimana rukunnya ada berapa, yang membatalkan sholat ada berapa. Nah, kalau kita pelajari yang disebut dengan as-sunnah, itu kan ada 3. Yang pertama, aqwaluhu, ucapannya Rasulullah, wa af'aluhu, dan pekerjaannya Rasulullah atau apa yang dikerjakan Rasulullah. Yang ketiga, sunnah takririyah atau membiarkannya Rasulullah. Jadi sunnah itu, hadis itu terbagi 3. Ada sunnah kauliyah, ada sunnah fa'liyah, ada sunnah takririyah. Gitu. Contohnya sunnah kauliyah seperti Rasulullah. Kenapa kita wajib belajar ilmu? Ada gitu. Fatwanya atau hadisnya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Contoh sunnah kauliyah. Kedua ada sunnah fa'liyah seperti shollu kama ro'aitumuni usolli. Rasulullah menjadi imam, diikuti oleh para sahabat, tata coratnya Rasulullah seperti inilah. Yang ketiga ada takrir. Takrir itu membiarkannya Rasulullah. Seperti halnya Rasulullah dipuji-puji oleh seorang sahabat. Tapi saya lupa lagi namanya nih, mohon maaf. Tapi itu ada. Itu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji-puji, Rasulullah tidak melarang, membiarkan. Sehingga dari pujiannya seorang sahabat itu, yang Rasulullah waktu itu lagi pakai selimut yang garis-garis, Rasulullah memberikan hadiah
kepada yang memuji seorang sahabat itu, dan selimut yang bergaris-garis yang lagi dipakai Rasulullah, kalau bahasa Arabnya namanya burdah. Burdah, ya. Gitu.